efek baik dari pencemaran nama baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebarkan oleh orang kafir Quraisy di waktu musim haji, dan waktu ini sengaja dipilih karena orang ramai datang, maka kata-kata yang tak baik ini pun disebar. Ada yang mengatakan Rasulullah sahir, tukang sihir. Ada yang mengatakan Rasulullah syair, penyair. Ada yang mengatakan Rasulullah kahin, dukun. Ada yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam majnun, gila. Didengarlah oleh orang. Maka ada salah satu yang mendengarkan, dari banyak orang yang mendengarkan kata-kata yang tidak baik tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang bernama Dhimad al-Azdi, salah satu tokoh dari kabilah Azdiyah. Mendengar ini dia pun datang menjumpai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhimad al-Azdi ini adalah tabib yang bisa meruqyah seseorang. Jika ada seseorang yang kemasukan jin, dia ruqyah sehingga jinnya ini keluar. Maka karena mendengar tersebar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy majnun, gila, maka dia pun menjumpai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, katanya, saya mendengar bahwasanya mereka mengatakan engkau majnun, gila. Wahai Muhammad, sesungguhnya saya orang yang dikenal bisa mengobati orang yang kemasukan jin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendengarkan ucapan daripada Dhimad al-Azdi, tidak marah, sabar. Ungkapan buruk, kata-kata jelek disampaikan di hadapan seseorang, di hadapan Rasul. Kalaulah mungkin kita Bapak Ibu, ada yang datang kepada kita, Pak Ustadz, kami dengar masyarakat sini mengatakan Pak Ustadz gila. Gimana rasanya itu, Pak? Minimal ada sedikit kemarahan dalam hati ini. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sabar aja, lapang dada saja dengan apa yang dituduhkan, karena sesungguhnya yang dituduhkan itu tidak benar. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat wajahnya dan menyampaikan kepada Dhimad al-Azdi. Sekali lagi, namanya Dhimad al-Azdi, tokoh dari kabilah Azdiyah, bukan orang biasa, namun dia tokoh yang berpengaruh. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengangkat kepalanya dan menyampaikan kepada Dhimad al-Azdi, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ungkapan ini disampaikan Rasulullah kepada Dhimad al-Azdi yang ingin mengobati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ingin mengeluarkan jin, karena dia mendengar dari orang-orang yang menuduh Nabi Muhammad majnun, gila. Mendengar ungkapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Dhimad al-Azdi mengatakan, a'id kalimatak hadhihi, ulangi kata-kata yang engkau sampaikan wahai Muhammad. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ulangi, innal hamdalillah sampai wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya, ungkapan tadi yang saya sampaikan. Dia katakan lagi, a'id kalimatak hadhihi, ulangi kata-kata engkau ini lagi wahai Muhammad. Allahu Akbar. Ternyata sudah mulai tersentuh hatinya ketika mendengarkan kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dipahami oleh Dhimad al-Azdi karena dia orang Arab. Maka dia pun mulai terbuka hatinya sehingga diulang kedua kali. Kemudian dia minta diulang 3 kali. Lalu Dhimad al-Azdi menyimpulkan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang datang kepada Nabi Muhammad semulanya adalah karena mendengar tuduhan-tuduhan Nabi Muhammad majnun, gila. Ia katakan, yang engkau ucapkan ini wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata-kata engkau ini tidaklah kata-kata penyair, tidaklah perkataan tukang sihir, tidaklah perkataan dukun, apalagi perkataan orang gila. Ubsud yadaka ya Rasulullah,
ulurkan tanganmu wahai Rasulullah, ubayyi'ka lil Islam, saya akan membaiat untuk masuk Islam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengulang kata-kata itu, Dimad al-Azdi meminta untuk menjelaskan tentang Islam. Rasulullah jelaskan tentang Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan tentang Allah yang berhak untuk disembah. Akhirnya ia katakan, ubsut yadaka ya Rasulullah, ulurkan tanganmu, aku akan masuk Islam. Saat itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah ajarkan, katakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Dimad al-Azdi mengucapkan syahadah dan dia masuk Islam. Rasulullah tahu Dimad al-Azdi bukanlah orang biasa. Dimad al-Azdi adalah tokoh, pengikutnya banyak. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersalaman dengan Dimad al-Azdi kemudian mengatakan, sudah dia masuk Islam? Rasulullah katakan, wa ala qaumika, bagaimana dengan kaummu? Engkau bertanggung jawab atas keislaman mereka? Maka Dimad al-Azdi menjawab, wa ala qaumi ya Rasulullah, wahai Rasulullah, saya bertanggung jawab untuk menyampaikan Islam pada kaum saya. Masya Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pencemaran nama baik Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan gila ternyata berefek baik, di mana tokoh masyarakat yang bernama Dimad al-Azdi dari kabilah Azdiyah masuk Islam. Namun bukan hanya dia saja yang masuk Islam, dia pun mengajak kaumnya, bahkan seluruh kaumnya nanti itu adalah masuk Islam. Ternyata pencemaran nama baik berefek baik.